Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Birawaka Cabuanegara, NIM 53024190017. Di sini saya akan membahas tentang suatu studi kasus dalam data mining UTS. Nah, di sini sebelumnya kita akan mengambil data, kita mengimport pandas terlebih dahulu untuk menggunakannya. Kita mengambil data dari data Excel, lalu kita menampilkannya. Nah, kita lihat datanya seperti ini. Terdapat data-data kosong dan data-data COVID, dan ini masih belum format tanggal ya. Nah, ini studi kasusnya, lakukan peromosan untuk yang pertama, lalu berapa jumlah pasien, lalu usia pasien terindikasi COVID, lalu apakah ada pasien yang terinfeksi dua kali COVID, lalu rentang waktu diagnosis pertama dan keduanya. Nah, kita lihat infonya. Nah, ini untuk data tipenya objek, float, objek. Lalu kita akan mengubah DOD dan DOB untuk ke format tanggal menggunakan perintah PD to date, date time, year, month, day. Dan jadi 2022, 2021 seperti ini. Nah, jadi berubah data tipenya. Lalu kita info lagi, kita lihat, nah data tipenya berubah menjadi data date time 64. Lalu untuk yang pertanyaan pertama, kita akan menyingkirkan data duplikasi untuk pertanyaan ID1, ID2, dan DOB. Nah, kita lihat apakah ada data duplikasi. Nah, berilah true, maka ada. Lalu kita tampilkan data duplikasi pada ID1, ID2, dan DOB. Apakah ada? Kita coba running. Nah, di sini ada untuk indeks ke-1, indeks 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Ini kita lihat. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama tadi, lalu kita coba menghapus data yang terduplikat, lalu mengambil berapa. Nah, di sini data duplikat ID1, ID2, DOB, kita ambil yang data yang pertama. Kita running, nah datanya seperti ini. Jadi tidak ada data yang terduplikat, rapi. Lalu kita info, kita ada berapa di sini? Kita count, nah ada 16 data. Jadi untuk data yang tidak terduplikasi atau sudah clean, hingga data duplikasi berjumlah 16 data. Lalu untuk yang kedua, jumlah pasien terindikasi COVID. Berdasarkan data yang tadi, pertama. Kita menggunakan izin COVID ya, jadi kita mencari pada kolom diagnosis yang memiliki kata COVID. Nah, di sini ditampilkan, di sini memiliki data sebanyak 8, jadi terindikasi ada 8 pasien COVID. Lalu kita menggunakan usia pasien terindikasi COVID. Nah, ini untuk mendeteksi usia, kita mengambil data lahir, lalu kita mengambil timestamp yang sekarang. Nah, lalu kita mengurangkannya. Kita coba running. Nah, di sini terlihat bahwa ke-8 pasien terindikasi COVID itu memiliki usia 43, 26, 50, 41, 26, 31, 47, dan 18 tahun. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, data pasien yang terkena infeksi 2 kali, kita coba tampilkan data yang pertama. Nah, tampilan seperti ini kan. Lalu kita akan mendiagnosis siapa saja yang terkena COVID menggunakan izin. Nah, kita di sini ada sekitar beberapa yang terindikasi COVID. Lalu kita akan menyeleksi data-data yang terduplikat. Nah, kita akan menyeleksi menggunakan DOB. Jadi kita akan mengetahui data-data berdasarkan DOB. Kita coba keep, tapi kita menggunakan keep false ya. Jadi kita mengambil data-data yang terduplikasi. Nah, saya ulang lagi, kita akan mengambil data-data yang terduplikasi atau benar-benar pasien tersebut terindikasi COVID sebanyak lebih dari 2 kali. Nah, kita gunakan duplicate DOB keep false. Kita running. Nah, di sini ada orang pertama, ini tanggal lahir sama, orang kedua, orang ketiga, lalu ada orang keempat, yaitu terindikasi COVID sebanyak 3 kali, lalu ada orang kelima terindikasi COVID sebanyak 2 kali. Lalu kita mensortingnya, berdasarkan tanggal paling lama, tanggal lahir paling lama menjadi tanggal lahir paling muda. Jadi untuk usia yang paling tua sampai usia yang sekarang diurutannya. Nah, ini perintah biarkan saja. Kita menggunakan short value untuk mengurutannya.
dari DOB dan DOD. Nah, kita keep false lagi datanya. Nah, tampil bahwa ini urut ya, dari 1974, 90, lalu mendekati ke 95. Lalu kita akan mengambil data duplikat. Nah, keep first, kita akan mengambil data yang paling atas. Jadi apabila 197 ini kan ada dua. Nah, ini kan ada DOD-nya yang beda hanya DOD. Jadi indikasi pertama, terindikasi pertama COVID, lalu yang kedua. Nah, untuk perintah first kita akan mengambil yang baris yang atas ini. Jadi akan mengambil yang ini. Lalu kalau kita mengambil yang last, kita akan mengambil yang terakhir, yang ini. Nah, kita impels, kita masukkan ke data first buat variabel baru. Lalu kita menghitung jumlahnya. Nah, di sini saya masukkan ke sini ada jumlahnya ada 5 ya. Lalu kita membuat indeks baru. Nah, kita urutkan indeksnya atau nomor barisnya. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk kolom DOB yang data first ini kita masukkan ke dalam array. Nah, di sini gunanya untuk sebagai if else nanti ya. Nah, salah satu contohnya kita masukkan tadi jumlah data first kan 5 tadi. Nah, kita buat range 0 sampai 5 lalu kita print dengan i. Nah, dapat dilihat ini untuk baris yang indeks ke 0, indeks 1, 2, 3, 4. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, salah satu contohnya kita coba masukkan menggunakan isin 3 ya. Kita melihat bahwa isin 3 yaitu orang keempat tadi yang terindikasi COVID sebanyak 3 kali. Nah, bisa dilihat tampil ya untuk indikasi COVID. Nah, ini bisa dilihat juga untuk 0 misal di running. Nah, ini untuk orang yang pertama tadi. Ini untuk baris yang keempat. Lalu kita buat tabel baru untuk tabel sementara terlebih dahulu. Memasukkan data-datanya. Di sini kita menggunakan if else tadi. Jadi jumlah data first itu 5 tadi ya. Nah, kita menggunakan isin yang tadi. Nah, tiap barisnya kita masukkan ke dalam AA. Lalu kita menghitung AA shape, yaitu panjang barisnya. Nah, panjang barisnya di sini apabila barisnya 1, berarti itu terindikasi COVID 1 kali. Apabila barisnya terdapat 2, terindikasi COVID 2 kali. Dan selanjutnya. Nah, di sini apabila barisnya lebih dari 2 atau terindikasi COVID lebih dari 2, maka akan menampilkan tulisan data pasien dengan COVID lebih dari 2. Nah, kita akan menampilkan AA dengan head 3. Nah, di sini kita akan menampilkan data tersebut. Siapa data aja yang lebih dari 2. Kita akan menampilkannya di bawahnya. Nah, ini saya tulis 3 karena untuk melihat saja ya, untuk datanya di dalamnya. Nah, kita akan menyeleksi untuk mengambil data diagnosis pertama dan keduanya. Jadi kita menggunakan head to. Nah, kita mengambil data yang teratas, data yang 1 dan kedua. Lalu kita memasukkannya ke dalam data new. Apabila tidak lebih dari 2, maka misal datanya 2 tadi ya 2. Itu masuk juga ke append. Jadi terseleksi semua menjadi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi tidak ada yang lebih dari 3. Kita akan mengambil data yang pertama dan kedua. Kita running, nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita tampilkan. Nah, sudah bisa dilihat ini kasus pertama keduanya, kasus pertama kedua, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini di sini terhilang ya, untuk yang terindikasi COVID untuk yang ketiga kalinya terhilang. Lalu kita urutkan lagi indeksnya. Kita coba membuat rentang tanggal. Rentang tanggal kita menggunakan div. Jadi akan mengambil anggap saja gini. Ini 2021 10 Februari, lalu ini 2 Mei 2021. Maka yang bawah ini dikurangi yang atas. Yang bawah ini kurangi yang atas. Jadi menghasilkan rentang. Nah, ini di bawahnya 81. Lalu untuk data yang paling atas sendiri kan tidak bisa dikurangi, maka rentangnya itu net. Jadi kosong, tidak bisa terindikasi. Nah, kita coba running. Sebentar. Nah, ini belum di-running tadi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi atas bawah kurangi atas, bawah kurangi atas, bawah kurangi atas, bawah kurangi atas, segini terus sampai segini. Nah, untuk itu kita akan mengambil nilai-nilai yang
benar-benar rentangnya. Jadi untuk indeks yang kedua dari tiap baris. Misal ini terindikasi COVID 1 kali, ini terindikasi COVID 2 kali. Nah, untuk nilainya yang ini dikurangi, yang bawah yang terakhir dengan yang dahulu itu dikurangi, akan masuk ke rentang yang bawah. Jadi kita akan mengambil yang bawah ini. Caranya, kita coba buat sebuah tabel terlebih dahulu, kita mengambil data yang first logo. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba running. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita mengambil rentang yang atau DOD yang pertama. DOD yang pertama. Jadi kita data new first itu data DOD yang pertama. Nah, tapi rentangnya kan salah. Rentangnya karena ini mengambil data yang berseberangan atau orang yang berseberangan. Lalu kita coba buat yang Q+ juga, tapi kita masukkan juga ke data baru lagi variabel. Nah, kita yang akan ambil ini. Nah, dapat lihat ini rentangnya 81 hari, ini 0 hari. Mungkinkah? Mungkin karena orang tersebut terindikasi COVID itu pagi hari, terus tiba-tiba melintasi suatu daerah suruh swab lagi, maka terindikasi COVID lagi. Jadi 2 kali dalam 1 hari. Jadi ini tertulis 0 hari. Lalu yang paling lama ini 293 hari. Lalu ini sudah di-scan. Kita masukkan datanya di OD. Yang data pertama ini. Jadi kita hanya mengambil data yang ini saja. Yang baris ini. Baris ini. Yang baris di OD. Nah, kita akan mengambil datanya itu saja. Jadi data kolomnya saja kita masukkan ke data new last. Nah, kita akan mengambil datanya itu aja. Lalu kita masukkan ke dalam array. Lalu kita indikasi ke dalam XX1. Nah, XX1 ini kita masukkan ke tabel baru, yaitu data new. Nah, di sini masukkan ke DOD1. Kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini tidak apa-apa, karena datanya sudah masuk. Lalu kita tampilkan. Nah, DOD di sini atau kolom yang DOD ini, kita rubah namanya kan jadi DOD1. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini masuknya data paling kanan ya, karena data atau kolom inputan paling baru paling kanan. Nah, kita buat agak rapi dikit. Nah, DOD yang pertama ini kita taruh di kanannya ID2. Lalu sebelah kanannya lagi ada DOD yang ini. Ini aslinya DOD terindikasi COVID yang kedua kali. Jadi kita rapikan, kita buat marks ya. Kita DOD satunya kita buat marks untuk indeks dalamnya, isinya. Lalu kita buat kolom DOD1. Nah, kita anggap aja drop. Jadi kita ambil sebentar. Lalu kita masukkan ke DTX. Lalu kita insert ya, DTX ini kita insert berlokasi kedua. Jadi ini indeks ke-1, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks kedua. Nah, data yang kita ambil ini tadi kita ambil lalu kita taruh di baris kedua. Nah, kita namanya DOD1. Nah, filenya kita ambil dari marks tadi yang DOD1. Lalu untuk merapikan ini, nah indeksnya ini kita gunakan indeks X4 ESI range. Jadi dari DTX value. Nah, kita akan merapikan datanya. Lalu kita tampilkan. Nah, hasilnya nah seperti ini. Nah, sudah urut ya. Ini indeksasi pertama COVID, terindikasi COVID, lalu ini indeksasi yang kedua, lalu rentang tanggalnya 81 hari. Ini indeks terindikasi yang pertama, ini yang kedua, rentangnya 0 hari, terindikasi pertama, kedua, 0, rentangnya 0 hari, lalu terindikasi pertama, ini 11 Februari, lalu yang kedua, 12 Agustus, itu jaraknya 180 hari, lalu ini 12 Desember sampai 1 Oktober. Nah, ini 293 hari. Untuk datanya seperti ini. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila data atau codingannya ini sedikit kacau atau apa, yang penting kita dapat mengolah data tersebut ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.